Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan asal-muasal teknik body movement dan exaggeration. Body movement dan exaggeration adalah suatu teknik yang lahir dari teori Gestalt. Dalam teori Gestalt, konselor menggunakan pendekatan holistik dan campuran beragam teknik yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran klien tentang dirinya. Konselor profesional biasanya menggunakan body movement dan exaggeration dengan klien-klien yang perlu menjadi sadar akan isyarat-isyarat verbal dan non-verbal yang dikirimkannya kepada orang lain menurut Corey tahun 2015. Baik, di sini saya akan memberikan contoh teknik body movement. Jadi di sini saya mengambil kasus Tiara adalah seorang gadis yang berumur 23 tahun yang sebelumnya tidak memiliki riwayat menerima tipe pelayanan konseling apapun. Ia mengalami kematian ibunya yang berumur 60 tahun baru 1 tahun yang lalu, tetapi ia tidak mampu menghadapi kematian ibunya dan merasa buntu. Ia meminta bantuan untuk menyortir emosi-emosi yang timbul yang berkaitan dengan ibunya dan berasal dari kematian ibunya. Saya tidak mengerti. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa saya mengalami kesulitan itu. Perasaan apa yang saya tahu saya rasakan? Kesedihan, kehilangan. Ya, ada di sana, tidak mau pergi. Akan tetapi tidak muncul juga. Seperti buntu, Terperangkap. Saya merasa buntu karena rasanya seperti terperangkap. Saya ingin pikiran saya berhenti dibuat terlalu sibuk olehnya. Oleh kematian ibu, kehidupan ibu. Saya ingin melanjutkan hidup. Rasanya ibu masih mengawasi saya. Masih? Ya, masih. Dia masih mengawasi Anda? Dia masih mengawasi saya. Dapatkah Anda mengatakannya lagi? Dia masih mengawasi saya. Sekali lagi, sedikit lebih keras. Dia masih mengawasi saya. Lagi? Dia masih mengawasi saya. Dia masih mengawasi saya. Dia tidak mau melepaskan saya. Saya tak tahu dari mana datangnya atau apa itu. Seperti apa rasanya? Panik, marah. Akan tetapi saya tidak marah. Mungkin tidak seluruh diri Anda. Tinju Anda tampak marah. Tinju saya. Saya ingin Anda mengempalkannya lagi. Kali ini lebih keras. Letakkan kembali di antara kedua lutut Anda. Kaki Anda gemetaran. Buat lebih gemetar. Buat lebih gemetar lagi. Berikan suara pada kaki-kaki Anda. Sekarang, apa yang akan mereka katakan seandainya mereka bisa bicara? Mereka gugup. Gugup? Ya, mereka tidak suka dengan yang dilakukan tinju ini. Apa yang dilakukan tinju itu? Marah. Hal itukah yang membuat kaki itu gugup? Ya, Kepalkan tinju Anda sedikit lebih keras dan jepit dengan kedua lutut Anda. sangat marah. Jadi, bagian diri Anda sangat marah. Apakah kaki itu ingin menyembunyikannya? Tinju itu, akan tetapi, tinju itu ingin Memukul sesuatu. Itulah sebabnya kaki itu ingin menjepitnya, mencegahnya memukul. Marah itu tidak baik, hanya membuat kacau. Seharusnya ditahan. Terperangkap? Baik, saya akan menjelaskan tentang kegunaan dan evaluasi teknik body movement dan exaggeration. Fleksibilitas adalah salah satu alasan mengapa teknik-teknik Gestalt populer di kalangan konselor, oleh karena tidak ada pedoman kaku untuk menggunakan teknik-teknik ini. Mereka dapat diubah dan dimodifikasi untuk banyak masalah yang berbeda. Teknik-teknik dari terapi Gestalt dapat dimodifikasi untuk menangani banyak klien dan presenting problem yang berbeda, tetapi sebagian klien kemungkinan besar tidak akan mendapatkan manfaat dari pendekatan Gestalt. Contohnya, konselor profesional seharusnya mempertimbangkan menggunakan teknik-teknik dari pendekatan-pendekatan teoris lain ketika menangani klien yang terganggu berat atau yang tidak menyadari tentang pengalamannya sendiri.